Tempat tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya sebagai penyuluh agama Islam ASN. Nomor HP 0813 6791 4567. Ya. Riwayat pendidikan SD Lampung, Madrasah Senawiyah Lampung, Madrasah Alia Negeri Yogyakarta, IAIN Yogyakarta. Pengalaman jabatan penyuluh agama Islam di kantor KUA Kecamatan Karangjaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke narasumber, kepada Al-Ustaz Haji Barudianto, kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berangkat nih Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Badan sudah dicek sehat? Kantong? Kantong kok lah yang jadi masalahnya, yang demam. Kalau kantongnya sehat, badan demam, jadi sehat. Walaupun badan sehat, pun kantong demam, pengen demam. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada seluruh saudara-saudaraku jamaah calon haji, kalau lagi daftar ya nyetor, itu namanya jamaah calon jamaah haji. Calon jamaah haji. Kalau sudah pasti berangkat, berubah jamaah calon haji. Tidak kan? Kalau baru nyetor jamaah calon jamaah haji ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah, sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tersanjung hari ini diberi kesempatan untuk ikut watawa saudis haq, watawa saudis. Bukan saya pintar tidak, tapi kebetulan aku berangkat dulu. Itu baik. Jadi bukan nak pintar tidak, tapi kebetulan saya berangkat dulu. Jadi aku ngerti lebih dulu. Saya kata Ustaz Abdullah tadi, pintu 16, 17 Masjidil Haram itu favorit. Karena ketika masuk, turun langsung Hajar Aswad, langsung bisa putar. Lain di Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi, begitu ibu keluar dari pintu 17, tengok ke belakang sebelah kanan, ada tulisan situ bakso Solo. Jadi nanti di Madinah ada satu lantai itu isinya seluruh makanan Indonesia. Nah, bakwan ada di sana. Hanya sausnya itu masamnya bisa. Saya makan bakso itu saya kasih saus banyak, masamnya. Di pintu 17. Nanti kalau nak beli bakso keluar dari Masjidil Madinah itu jalan kurang lebih 50 meter, tengok ke kanan. Di lantai 2 itu seluruhnya makanan Indonesia. Bubur kacang hijau ada. Apalagi tempe goreng, bakwan, gudeg ada kalau. Termasuk rokok ada. Rokok itu Samsu itu harganya 88.000. Karena aku beli ya benar, sekitar 80 sampai 88. Paling murah itu 20 ya.
Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita kurang lebih punya waktu sejam setengah untuk kita belajar, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu nak berangkat tidak usah takut, justru malah senang, ya. Tidak usah takut, malah senang. Saya tahu ketakutan ibu itu apa. Ketakutan ibu itu adalah kabar bahwa Mekah itu tempat Tuhan balas dendam. Oh, jadi hal ya. Tidak sampai situ dah. Ya. Materi yang saya berikan hari ini adalah kesempurnaan wudhu macam-macam sholat yang dilaksanakan di sana. Banyak sekali sholat yang dilaksanakan di sana. Ya. Nah, ibu bapak, ketika sudah haji, otomatis rukun Islam itu sudah sempurna. Maka ada baiknya ibu sempurnakan rukun-rukun itu sebelum haji. Syahadat sudah sempurna. Saya yakin sudah sempurna syahadatnya, karena disempurnakan pas nikah dulu. Pas hijab dulu disempurnakan, itu turnian. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah sholat. Nah, sholat inilah yang banyak akan saya jelaskan, mulai dari syarat sahnya sholat, tata cara sholat, dan nanti di sana sholat apa bayi yang dikerjakan usolinyo camano itu. Termasuk nanti akan saya jelaskan tentang qadha sholat yang saya jelaskan nanti. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum haji sempurnakan dulu sholatnya, sehingga balik haji nanti sudah sempurna. Sholatnya sudah bagus, wudhunya sudah bagus, kemudian diselesaikan dengan haji. Jadi memang titel haji itu sok kasarnya ngomong tuh pantas tuh. Ini haji kadang wudhunya udah benar. Ada juga haji yang sholat tak baca. Ya. Ada di rombongan kami 2017 tuh melu sholat jenazah. Kita ada terus Pak. Kalau haji itu setiap sholat 5 waktu itu ada sholat mayat. Ada sholat mayat. Ada jamaah itu ibu-ibu melu sholat itu pakai rokok. Di Indonesia pula. Ada juga di jamaah yang putri itu setelah sholat subuh, karena semakin semangatnya, dia sholat lagi. Sholat apa setelah sholat subuh? Hanya satu yang boleh sholat subuh itu adalah sholat qadha. Maka saya dapat laporan dari istri itu, sampai orang-orang Mekah itu haram, haja, haram. Gak boleh di sana. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, maka tembakan saya membenahi dulu wudhunya, membenahi dulu rukun sholatnya, kemudian nanti macam-macam sholat yang dilakukan di sana, sehingga pada akhirnya ketika balik haji itu sudah sempurna. Ada contoh, sudah diajarkan belum? Begitu turun dari pesawat, mandi, sudah mandi, pakai kain ihram, sudah pakai kain ihram, sholat 2 rakaat, betul? Tak mana usolnya? Ansori sunatan? Hah? Sholat syukur. Makanya nak diulangi di sini, ya. Nggak kata sholat syukur Pak. Usolnya sunatan syukuri, ya. Maka dibenerin nanti itu juga. Kemudian ibu nak umroh, datang ke masjid tempat umroh itu, datang ke situ, sholat apa itu?
Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menjelaskan. Kemudian ibu setelah tawaf itu ya. Kemudian putaran ketujuh lari ke rukun iraki pojok. Kemudian ibu sholat 2 rakaat baru minum air zam-zam. Itu sholat apa ya? Sunatan. Usolnya tak mana? Usoli sunatan ada kabai ngono ya. Nah di sini maka supaya jelas kami jelaskan, ya. Nah yang pertama kita jelaskan tentang wudhu dulu, sempurnakan wudhu. Besok di Masjidil Haram salah satu syarat sahnya tawaf adalah di situ tadi sudah disebutkan suci dari hadas kecil dan besar. Ya, suci dari hadas kecil dan besar. Nah yang jadi masalah ketika ibu tawaf kemudian belum sampai 7 putaran ibu sudah batal. Nah makanya dituntut berwudu hanya dengan air segelas. Nanti kita contohkan bagaimana berwudu dengan air segelas. Lebih kecil dari ini. Ada yang warna kuning itu ya. Ya. Itu tidak boleh, air zam-zam tidak boleh berwudu sakit, tidak boleh. Yang disediakan untuk minum, tapi di pinggir itu ada paritnya itu. Ada paritnya, ada besinya bisa untuk berwudu. Nah, kalau tawafnya pas batal, terpaksa harus pinggir. Kalau nak tempat wudhu jauh, tahu dia. Jauh. Kalau ibu tidak tahu pintunya, nimbulnya nanti di pom bensin. Di pasar pom bensin itu. Ada lift masuk sana, ternyata timbul di pom bensin. Nah ke sumur timbulnya di pom bensin. Maka yang paling terkecil resikonya adalah berwudu di tempat Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Nah, karena apa? Sambil menghitung putarannya berapa. Itu tidak usah ngulang putarannya. Tidak usah ngulang, ya. Tidak usah ngulang putarannya. Kalau sudah 6 batal, berwudu teruskan menjadi 7. Itu ya. Nah sudah, kita mulai dari wudhu, ya. Rukun wudhu itu dibagi menjadi 6. Tadi ini mungkin dimatikan dulu ya karena ganggu suara. Oh iya mas. Ya. Kita itu layaran dari langsung. Nah, ya. Jadi yang pertama kita sempurnakan berwudunya dulu. Rukun wudu ada 6. Jadi saya katakan di depan tadi, sebatasnya haji itu Pak Haji wudunya benar, Pak Haji sholatnya benar. Jadi sudah titel haji itu sudah mantap, ya. Yang pertama rukun wudu adalah niat. Niat ini yang perlu diketahui kapan saatnya niat, di mana tempatnya niat dalam wudu itu. Itu yang perlu diketahui. Dalam kitab Safinatun Najah, niatnya sholat mahalu fil qalbi, kemudian muktaringan. Tadi ini masih bunyi. Masih bunyi. Dimatikan ini. Karena ada di sini. Matikan ya nanti. Ya. Matikan nanti. Matikan ya nanti. Ini nanti ada materinya sendiri. Masalah ini. Atau ini kau? Atau ini nanti? Berarti sudah. Ya. Mana ada cucu-cucu?
sudah dicabut listriknya selesai. Iya. Sudah. Nah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, aku tidak sempat buat flash disk karena ditelepon baru jam 6 tadi. Jam 6 tadi dia. Cukup ini penjelasan. Ya, ditelepon jam 6 tadi. Baron, kamu minum panas sih? Wih, oke ya. Ya. Rukun yang pertama adalah niat. Kapan niatnya? Muqtarinan bi fi'lihi, yaitu pertama sekali melakukan pekerjaan berupa rukun. Nah, apa berupa pekerjaan rukun itu? Adalah membasuh mukoh. Jadi ketika ibu, bapak nawaitul wudu'a li raf'il hadasin, itu belum niat, itu lafaz niat. Karena niat itu di hati. Dan perlu diketahui, niat sholat, niat wudu itu boleh bahasa rusun. Tidak usah usoli fardola, tidak ngerti artinya, tidak usah. Tapi di hati. Kapan saatnya? Yaitu ketika membasuh muka. Muka yang pertama, bukan muka yang kedua. Nah, makanya Bapak Ibu calon haji, ini air. Ya, Ibu sudah nawaitul wudu'a li raf'il hadasir asghari fardholillahi ta'ala kan? Kemudian ini air. Air ini tempelkan di muka. Nah, tempelkan di muka ini. Tempelan muka yang pertama ini jangan dilepas sebelum niat di hati selesai. Jadi sengaja aku untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Baru dilepas. Khusus masuk muka yang pertama. Jangan sampai lah haji Bapak Ibu lah haji masuk muka. Pakai ini pula. Ya. Pernah enggak nengok nenek-nenek ujungnya cerdik? Ya? Itu enggak pas. Karena dalam tuntunan kitab, basuhan yang pertama harus nempel ke muka. Hati niat, karena niatnya di hati. Sengaja aku niat untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Baru lepas. Jadi ketika berwudu, basuhan muka yang pertama ini tangannya nempel ke muka selama hati ini berniat. Bisa dipahami? Ya. Karena Bapak Ibu sudah levelnya sudah calon haji nih. Ibadah dari haji sudah sholatnya benar, wudunya benar. Gitu ya. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Kita sudah paham ya, cara niat. Nah, yang kedua, membasuh muka yang perlu dipahami dalam membasuh muka, batas muka. Di mana batas muka? Kalau atas ini urfan, itu roksi, yaitu kira-kira biasanya orang tumbuh rambut sekian. Jadi kalau ada orang botak sampai ke belakang sini nggak perlu itu ya. Profesor sampai ke sini, nah yang baca rambut itu nggak perlu dibasuh, ada apa? Karena batasnya cuma urfan gitu, roksi. Kebiasaan tumbuhnya rambut sekian. Nah, ini batas. Kemudian bawah mana? Bawah ini kalau ayam dipotong sekian. Jadi sini ini masih muka ibu. Jadi kali ibu yang harus hati-hati ketika pakai jilbab. Ketika pakai jilbab, kalau jilbabnya tidak sampai ke bawah ini nah, pokoknya Anda kan dilepas sampai sini. Kalau bahasa Jawanya wanglu ya. Nah sekian. Jadi batasnya ini masih muka, sini masih muka. Ya. Nah kemudian kanan kirinya itu adalah anak telinga. Nah, anak telinga. Ini anak telinga. Ya, anak telinga. Jadi batas muka ini perlu Bapak calon haji tahu sekian. Nah, sekian sampai ke sini. Lewat apa? Enggak, lewat apa apa, jangan sampai kurang ya. Lewat apa apa. Nah, ini batas minimal ya.
Nah, ini batas yang perlu diketahui di batas. Yang kedua, yang perlu diketahui adalah kaifiyatu atau tata caranya. Nah, ini ambil air, tempelkan, ibu yang satu bergerak sini. Nah, yang satu menutup. Nah, ini cara menutup. Coba begini. Yang ini bergerak ke bawah, ke bawah ini, kan bergerak. Nah, yang ini nutup. Nah, ini. Jadi ini nanti larinya ke sini. Sini, yang ini berputar ke sini. Nah, yang ini nutup. Nah, nutupnya di kanan. Nah, kiri ke kanan. Ini putar ke sini. Itu basuhan yang pertama, maka agak lama. Sesudah agak lama, sesuai dengan yang selesai. Kalau yang kedua sudah biasa, ya, maka tidak digunakan basuh kok. Sini tidak kenal. Nah, sini tidak kenal. Ya, sini tidak kenal. Makanya mohon maaf, berkali kali ibu ngomong, ibu bapak adalah calon haji, batasnya benar. Tuh ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Aku santai baik aja. Yang penting bapak ibu paham, kemudian balik dari sini praktekkan sehingga besok ada. Silakan. Air dikit atau air banyak sama? Air dikit sama air banyak? Sama. Cara itu air sedikit atau air banyak sama saja. Iya. Jadi Iya kan? Nah itu kalau kita pakai spatula, itu bagaimana? Gimana bedanya? air dikit dengan air banyak yang jelas tata caranya sama. Ya, tata caranya sama. Ini mohon maaf ya. Ini air dikit. Ini kalau Imam Syafi'i ini sudah disahkan. Mohon maaf. Nah, ini tidak disahkan. Yang penting ini sudah disahkan. Nah, ini sudah sah. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i ada tekanan yang mengisi air ke pori-pori. Nah, kalau dia air banyak supaya kecukur macam itu. Nah, kalau air dikit kan seperti itu kan. Ya, yang penting basah. Nah, syaratnya air sedikit, itu syaratnya Imam Syafi'i harus ditekan. Nah, supaya air ini masuk ke pori-pori. Nah, kalau airnya banyak tidak harus ditekan, yang penting basah. Ya, itu air yang sedikit dengan air banyak, tapi takarannya sama, ya. Basuh muka juga, basuh tangan juga sama. Nah, ada air setetes di balik, ini kosong. Nah, ini kosong. Nah, ini yang basuh mukanya kalau jadi sekitar nanti. Yang penting ini ada basa-basi sedikit, tapi perlu menekankan, ya. Tapi harus menekan. Tujuannya air masuk ke pori. Ya. Ada yang pertanyaan? Kalau kita ambil wudhu, airnya tidak sampai 2 bulan, itu tidak sah katanya. Air yang mana yang tadi beda. Nah, gimana itu? nah ya. Air ya. Air secara kesehatan saya katakan ilmu ruqyah itu dibagi menjadi 3. Kalau ilmu ruqyah jam 4 pagi sampai jam 5 sore air segar. Ibu bapak kalau mandi jam 4 pagi sampai jam 4 sore itu tidak mengandung kesehatan, hanya mengandung air segar. Jam 5 sore sampai jam 10 malam air penyakit. Ibu biasa mandi jam-jam itu maka akan sakit.
jam 12:01 sampai jam 4 pagi itu air kesehatan. Yang punya sakit biasakan mandi jam itu. Termasuk punya sakit apa baik. Perlahan-lahan sakitnya sembuh. Itu secara ilmiah, ya. Secara fikih air dibagi menjadi dua secara global. Apa itu? Air banyak, air sedikit. Ya. Air banyak, air sedikit. Fikih. Nah, kemudian secara ibadah air dibagi menjadi 5 tadi. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air makruh, air najis, kemudian yang satu air mustahab. Nah ya, nah pertanyaannya adalah berapa air banyak? Air banyak itu adalah ketika ibu bapak punya bak mandi, ya ingat kulah itu ukuran meteran sebelum ditemukan meteran. Orang Arab memakainya kulah. Kulah itu satu kulah itu 30 cm. Satu kulah 30 cm. Kalau dua kulah berarti 60 cm. Ya, dua kulah 60 cm. Waktu itu belum ditemukan meteran oleh Rasulullah. Nah kemudian kalau ada bak mandi ukurannya 60, dalamnya 60 berarti ada dua kulah. Maka wudhunya boleh dimasukkan langsung, tidak pakai air mustahab. Nah, kalau airnya itu dimasuk 60, ini 50, jalannya tidak 60, berarti tidak di dua kulah, maka harus pakai gayung. Nah, maka harus pakai gayung itulah yang dikatakan harus mengalir. Nah, maka ini harus mengalir, dituangkan. Nah, kenapa tangan ini tidak mustahab? Tangan masuk alat. Ya, dalam taktik tangan ini masuk alat. Jadi walaupun benar tangan tidak masuk mustahab. Ya, sama ibu menimba air. Ya, dimasukkan ke kena tangan dan jadi masalah karena tangan ini adalah alat untuk menimba. Ya, jadi inilah yang tidak sah ketika air dua kulah ketika dimasuk. Ya, sekali dimasuk. Ya. Jadi kalau nanti wudhu dengan air segelas, jangan dikompokkan. Jadi intinya pertanyaan dari Bunda tadi, kalau nanti airnya segelas, jangan dikompokkan atau tidak. Jangan, tapi dituang. Ya, paham ya? Hah? 2 ember. Tidak boleh, harus ukurannya air banyak. Ya. Air banyak itu lebih dari 2 kulah, air sedikit kurang dari 2 kulah. Dan kita teruskan. Rokok muda. Ya, kalau bisa basah sekali, tidak jadi masalah sekali. 2 dan 3 itu sunnahnya, sahnya cuma sekali. Ingat, basuh muka sahnya sekali. Kalau sudah basah kalau sudah sah, walaupun sekali. Tapi disunahkan itu 3 kali. Sekali tak mana Pak Ustaz? Boleh, tapi tidak dapat sunnah. Nah itu jawabannya ya. Jadi sah sekali, sah asalkan teratur. Kalau 3 kali lebih bagus karena ngambil sunnah Rasulullah. Biasanya basuh muka 3 kali. Itu ya. Nah, mau tanya-tanya terus tidak apa-apa ya, karena aku juga belajar. Makanya aku berharap tadi dari depan. Pak Haji wudhunya benar, sholatnya benar, naik haji balik mabrur. Itu kira-kira ya. Iya tayamum sekali, tapi wudhu sekali boleh, tidak harus 3 kali. Nah, yang 3 kali itu sunnah, ya. Nah, yang tayamum tidak disunahkan 3 kali. Nah, kita belum bahas tayamum, ya, belum bahas tayamum. Nah, kita teruskan rukun wudhu yang ketiga adalah masih tidak betul Nah, yang minum kopi, jangan tuh ya. Rukun wudhu yang
keempat itu adalah mengusap kepala. Ya, ingat kalimatnya pakai masfu bukan ghuslu. Apa perbedaan antara membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh itu tidak perlu disentuh, tapi kalau mengusap wajib ini kena sentuh. Ya, maka mengusap kepala tidak boleh pakai air macam ini, tidak boleh. Ini harus bersentuhan. Ya. Nah, bukan rambutnya. Ingat sekali lagi, bukan rambut. Kenapa bukan rambut? Karena Rasul cerdas. Cerdasnya Rasul bagaimana? Tidak seluruh umat Islam punya rambut. Jadi kau besar tidak pernah punya rambut. Kalau ya dibasuh rambutnya kan dia tidak sah. Tapi Rasulullah tegas, umatku pasti punya kepala. Maka usapnya kepala. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, kepala ini adalah bagian inilah kepala. Jadi tidak harus mengusap di sini. Kalau memang kepalanya boleh di sini, usap sini boleh. Ya, ini boleh. Nah, kenapa di sini? Karena di sini biasanya paling mudah ini tidak terganjal rambut. Bukan rambutnya ini zaman dasar. Ya, ada pula ibu-ibu yang panjang rambutnya pegangnya masuk ke sungai. Itu dasar. Tangan harus bersentuh dengan kepala, sebagian kepala. Boleh belakang, boleh. Depan boleh, kiri boleh. Yang penting tembus ke kulit kepala. Harus basahnya ya. Harus basahnya, namanya mengusap. Ya. Nah, perbedaan mengusap dengan membasuh. Kalau mengusap ini harus disentuh, kalau membasuh tangan tidak perlu disentuh, tangan boleh. Tidak usah disentuh boleh kalau airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit harus disentuh. Tapi kalau kepala tidak boleh, pakai gayung maju tidak boleh. Karena harus kalimatnya mengusap. Ya. Yang kelima sudah mengusap adalah di kaki. Kaki ini sama dengan tangan mulai jari. Nah, mulai jari. Batas kaki adalah mata kaki. Kalau airnya banyak diperbolehkan sampai ke lutut. Airnya sedikit makro sampai ke lutut. Apalagi air di masjid. Karena itu air wakaf. Dan di masjid itu air wakaf. Kalau kebanyakan bawa pakai air itu makro. Ya. Nah, kalau di sungai besar. Yang wakaf itu. Kalau lama basuh kaki silakan. Ya. Atau di rumah dewek. Sampai di sini ada pertanyaan tentang wudhu, kami silakan. Nah, silakan. Ada. Mau saya tanyakan, ini masalah wudhu itu kebanyakan itu masih banyak yang salah. Karena itu cara membacanya tangan dan kaki itu dari atas, dari ujung jari. Itu sah nggak kira-kira nggak tahu. Kemudian ada lagi yang mengatakan sah dan tidaknya itu tergantung niat. Tuhan yang menentukan. Jadi kita tidak tahu kalau itu sah apa bisa diterima oleh Allah atau tidak. Itu ada yang gitu. Bilang sekarang kita jawab. Terima kasih. Ya. Yang pertama, orang yang membasuh tangan dari atas ke bawah itu sebenarnya sah atau tidak. Tapi ada kalimat beliau ini tidak tahu. Bagi yang tidak tahu, inilah yang dikatakan terserah Tuhan. Ya, terserah Tuhan. Tapi ada usul fikih mengatakan kalau itu hal yang umum, ketika tidak tahu dia masuk hukum yang pasti. Artinya wudu ini masuk hal umum. Ketika tidak dipelajari, wudunya tidak menjadi sah. Maka wudu ini hal yang mudah, orang umum banyak tahu. Ketika dia tidak tahu, tidak kalah belajar, maka dikatakan wudunya tidak sah. Kenapa dia mengambil air mustamal? Itu ya. Nah, yang kedua, Pak Ustaz, semua tergantung niat. Nah,
Diterima dan sah dan tidaknya tergantung niat. Antara benar dan salah, ya. Atau yang ini dulu, ini bisa bertanya, ya. Benar dan tidaknya tergantung salah, tergantung niat. Sekarang aku tanya, ya. Ibu hanya niat haji, kemudian terus berangkat, sah nggak? Ibu niat haji, tidak usah berangkat. Niat kan? Sah nggak hajinya? Tidak sah. Nah, begini kan dong. Kalau pertanyaannya sah apa tidak, maka jawabannya fikih. Fikihnya bagaimana aturannya? Sholat menghadap ke timur. Fikihnya bagaimana? Itu menyalahi daripada aturan, maka fikihnya tidak sah. Nah, yang tidak bisa diterima dan bisa dijawab itu diterima atau tidak, itu yang tidak bisa dijawab. Jadi ketika kata calon haji tadi berwudu basing bayang penting niat. Kalau secara fikihnya tidak sah. Hanya kalau ditanyakan diterima atau tidak wudunya, nah sudah pada jawab itu hak Tuhan. Ya, tapi kalau ditanya sah atau tidak, maka ada aturan yang dipati. Sama haji, aku niat haji, tapi aku tidak tawaf. Tawaf ifadah aku tidak tawaf. Aturan dalam haji bahwa fikih mengatakan tawaf ifadah hukumnya wajib. Maka ketika tidak tawaf ifadah itu maka hajinya tidak sah. Berarti syaratnya rukunnya ada yang tidak dilaksanakan. Maka jawabannya tidak sah. Kalau ditanyakan hajimu diterima tidak, ini tidak bisa jawab. Jadi kalau pertanyaannya sah tidak, jawab sama fikih. Kalau diterima tidak, angkat tangan. Gitu ya. Sudah, kita teruskan. Setelah wudu benar, maka yang kedua sholat yang benar. Sholat yang benar. Bapak haji, ibu hajat harusnya tata sholatnya benar. Ya, ibu haji, bapak haji, ibu hajat sama bapak haji sebaiknya sholat benar. Rukun sholat ada berapa? Ada 13. Dalam kitab Sabinatus 13, naik ke Sabinatus Sholat menjadi 17, ya, naik ke Bukhari menjadi 19. Yang wajib 13. Yang batalkan sholat berapa? 14. Ya, yang batalkan sholat 14. Nah, yang pertama rukun sholat itu adalah niat. Ya, adalah niat. Ini jadi perdebatan apakah tegak jika mampu atau niat dulu. Ini ada ustaz yang main-main. Ustaz tegak dulu atau niat dulu. Ya, ini jadi perdebatan main-main sama ustaz. Tapi di kitab-kitab biasanya niat dulu. Ya. Yang perlu diketahui Bapak Haji calon haji adalah kapan saatnya niat sholat. Ketika sudah tegak, sholli fardhu maghrib itu belum niat. Karena niat sholat itu ada di hati. Dan niat sholat itu boleh bahasa usul. Nanti kita akan bahas macam-macam sholat di sana. Sholat aku baik. Ya, kita belajar sholat dulu. Yang pertama, kita tegak. Satu niat, dua tegak. Ibu hajat harus tahu bahwa tegak ini khusus untuk sholat wajib. Kalau nanti ibu di Masjidil Haram itu capek, tak sholat sunnah boleh duduk. Sholat sunnah boleh, walaupun bisa tegak boleh duduk. Ya, sholat tarawih dan sebagainya boleh duduk, walaupun itu sehat. Dan
kita bilang Allah, hati kita bilang nih dunia. Maka takbir yang pertama itu usahakan bangun. Selama ini mengucapkan niat di dalam hati. Selama ini Pak, Allah sengaja berniat sholat maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala itu kan kamu. Nah banyak orang sholat Allahu Akbar, takbir yang pertama. Itu kalau Imam Syafi'i tidak pas. Walaupun imam-imam lain ada yang menggunakan, tapi kebetulan kita satu mazhab Imam Syafi'i. Ya, Allah panjang. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya ada baiknya diatur macam ini, Bunda. Kalau laki-laki, baiknya dipegang. Nah, pegang. Ya. Kalau perempuan, sebaiknya tidak dipegang macam ini. Dilepas. Kalau laki-laki dipegang. Nah, kalau perempuan, baiknya tidak dipegang. Nah, luruskan. Nah, ya, ini tujuannya kalau nanti sholat dengan suami di rumah, suaminya salah imam, ini tepuk, tidak usah lepas lagi. Nah, kenapa perempuan laki-laki dipegang? Karena laki-laki mengingatkan orang salah sholat tidak pakai tangan, subhanallah pakai mulut. Kalau perempuan pakai tangan. Kalau ini dipegang, dia pakai lepas dulu. Tapi kalau ini tidak dipegang, kapan salah tepuk. Ya, tepuk sekali. Jadi bukan, woi, mama masalah. Itu. Aturan inilah, ya. Tuh. Maka sebaiknya itu. Ya. Jadi niat, salat takbiratul ihram, kemudian yang kedua rukuk. Nah, rukuk ini sudah, saya kira sudah hampir seluruhnya benar. Rukuk dalam sholat, ibu bapak, ini kan sudah dikasih kayak ini nah. Lutut kita ini diciptakan cak jengkol. Maka sholat itu sudah dipaskan. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke pucuk, terkecuali yang sudah sakit pinggang. Tidak apa-apa ya. Boleh. Tapi kalau sehat, ini sudah Allah ciptakan tangan bapak ibu sudah pas ketika pegang lutut. Nah, peganglah lutut. Ya, pegang lutut. Lutut nih, bukan lutut tetangga, bukan. Ya. Masing-masing. Jadi jangan terlalu pucuk, jangan terlalu bawah. Peganglah lutut masing-masing ini, karena ini memang diciptakan Allah untuk pegangan ketika sujud rukuk. Ya, tuh. Sesudah itu, rukuk sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah ini, Bapak Haji calon haji, yang perlu saya ingatkan adalah yang membatalkan sholat adalah nomor 3 gerakan yang tidak 3 kali berturut-turut. Sering macam ini, sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3, batal. Ya, kamu dulu ya. 1, 2, 3, ini batal. Ya, itu kalau bapak-bapak kalau Jumatan banyak sekali. Ya, Yang belum mengerti. Yang belum ngerti pas khotbah ngantuk. Nah, itu biasa. Kadang ngantuk sampai Allah. Yang kedua pas tarawih kekenyangan. Macam itu juga. Nah, besok ibu sudah haji jangan lagi latang sekarang. Jadi sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh gerak lagi. Karena gerakan ini akan membatalkan sholat. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah. Kalau bapak-bapak sekian, ya. Kalau guru saya ngajarin sekian. Karena ini bersentuhan dengan anak telingo. Ini nanti akan berwujud kepada sujud rukuk. Seperti inilah. Kalau ibu kalau ditegakkan macam ini, Bunda, Yuda sekalian, ini jangan sampai melebihi daripada bahu. Nah, ini pun masih dibengkokkan. Ini akan berlanjut kepada sujud. Sujudnya lah perempuan macam ini. Ya, Allahu Akbar, sujudnya macam ini. Laki-laki, Allahu Akbar, sujudnya macam ini. Ya.
Jadi kalau ada perempuan sudah haji, Allah sudah ini hajah mabrurah ini. Tandanya, kapan ditanya, ibu ngapa ngangkat ketingginya? Yo, hajah mabrur. Singkat, kata perempuan sekian tidak bisa diizinkan, kurang sopan. Ya, karena nanti ini sujudnya jadi begini. Ya, mohon maaf, perempuan itu sujudnya nahan dado. Kalau laki-laki di samping, ya, samping telinga. Sama mana Pak Ustaz kalau ada yang tak ini? Ada tak ini? Ya, Pak. Ada aja ini. Ada pula yang tak ini sekarang. Ya, ada yang tak ini. Aku tidak bisa jawab. Kalau ditawar, kalau Bapak Ibu jawab, aku harus tak mana Pak Ustaz? Baru aku bisa jawab. Apa jawaban saya? Ambil posisi yang Bapak Ibu calon haji paling nyaman. Kalau nyamannya aku begini, ya sudah pakai begini. Ya, kalau menyamannya begini, ya sudah begini. Aku kalau tidak begini, tidak khusyuk Pak Ustaz, ya sudah begini. Iya, pilih-pilih. Karena ini sifatnya sunnah. Tidak. Kalau orang Irak, Hanafi, saya bilang, nanti Ibu di depan Ka'bah itu bareng dengan sholat orang Irak. Sholatnya begini. Ya. Iran juga. Hanafi, madhabnya Hanafi. Ya, begini. Ya, begini. Iya, nanti ketemu Ibu. Ya. Jadi masalah kafiyah pendapatnya sendiri-sendiri. Ya, itu karena menurut imam masing-masing. Iya, imam pendapat. Nah, kemudian sujud juga sudah tidak usah dipraktekkan. Sujud itu yang jelas tidak ada yang mengganjal barang anak. Kalau Bapak Ibu naik, tidak ada yang mengganjal antara kening dengan lantai. Jadi kalau pakai pecis, baca begini, tidak sah. Ya, maka harus dibuka. Itu ya. Nah, itu tentang yang lain. Saya pikir sholat itu intinya di pas niat ya. Nah sudah, kita teruskan. Ada lagi Pak? Nah, silakan. Itu ketika sujud itu hidung itu harus nempel apa sama dengan kening itu? Tidak harus. Tidak harus. Anggota sujud itu ada 7. 1 kening. Ya. Ya. 2 apa ini? Telapak tangan. Lutut 2, jempol kaki. Ya, ada 7 anggota. Jadi hidung tidak harus ya? Tidak, itu tidak apa. Ya. Dalam kitab Sakinah Suraja dijelaskan anggota daripada sujud itu ada 7. Ya. Kalau itu bahasanya tentang yang batalkan sholat. Yang batalkan sholat 14. Yang salah satunya bergerak 3 kali, satu gerakan dengan gerakan lain tidak dibatasi tumanina. Jadi kalau cuma gerak begini baik tidak batal. Yang batal itu gerakan 3 kali, 1, 2, 3. Tapi kalau gerakannya itu 3 kali tapi ada tumanina. Apa itu tumanina? Kata subhanallah. Sering dipanggil sholat, nanti ke sholat di muka, Allahu Akbar. Ada orang lewat, kita batasi seperti ini, supaya dia tidak lewat. Dia minggir kayak, tidak batal. Ya, kalau dia ngayal tinju juga tidak batal. Nah, yang batal, ini batal. Apalagi sama, jangan batal lagi, ya. Kalau gerakan sekali tidak batal. Ya, sekali hanya batal. Ada satu ada kalimat berikutnya, maka tidak batal. Ya, ini menjelaskan yang batalkan sholat. Saya kira terlalu panjang waktunya. Jadi tebaan saya yang penting ibu sholatnya benar. Masalah batal dan tidaknya, wong nggak ngerti. Kembali Nggak ngerti. Yang penting, berbakat dari haji sholatnya sudah bagusnya, ya. Wudunya sudah berubah, sholatnya sudah berubah, ya. Akhirnya ibu iyalah haji. Nah sudah.
Kita mulai berangkat sekarang, ya. Kita mulai berangkat sudah siap ya? Ya, sudah siap. Siap. Sebelum berangkat, ibu nanti sholat sunnah dulu di masjid terdekat. Apa sholat sunnahnya? Sholat sunnahnya ambil saja sholat sunat hajat. Usolinya cak mana Pak Ustaz? Biasa. Usoli sunat hajat rokataini lillahi. Dalam hati doa ibu itu terpatri. Tepat cak mana Pak Ustaz? Ya. Jadi ibu sholat 2 rakaat sebelum berangkat di masjid terdekat biasanya. Nah, kalau jauh boleh di musola, kalau jauh lagi boleh di rumah. Di rumah ya. Boleh di rumah, ya. Nah, usolinya ini perlu yang usolinya itu dah yang perlu tuh. Nah, usoli sunatul hajat rokataini lillahi. Kalau memang itu nanti dalam hati ini, aku niat sholat hajat ini supaya perjalananku lancar dari berangkat sampai kembali. Dalam hati, ya, diniatkan. Tegak dulu, sudah tegak dalam hati. Aku niat sholat rakaat 2 rakaat ini mohon kepada Allah perjalananku haji dari berangkat sampai kembali lancar galau-galau. Ya, lalu Allahu Akbar. Paham ya? Jadi usolinya jangan usoli sunatul haji, bukan nate. Aja. Jadi usolinya usoli hajat. Ya, paham? Paham. Itu satu sholat hajat. Kemudian lanjut ke sholat lagi sudah sampai asrama haji biasa sholatnya. Bermasalah lagi di mana? Bermasalah lagi adalah di pesawat. Ya. Di pesawat itu sholatnya pakai duduk. Ya, sholatnya pakai duduk. Tidak perlu sulit sama sholatnya orang sakit. Ya, sholatnya sama orang sakit. Jadi, macam ini sholatnya. Allahu Akbar. Nah, biasanya sholatnya itu di jamak. Nah, inilah jamak qasar ini yang perlu dijelaskan dengan jelas. Nah, yang soleh jamak qasar ini adalah di niat. Nah, makanya karena sholat itu boleh niatnya pakai bahasa dusun, maka semua sholat itu pakailah bahasa dusun niatnya. So usoli itu udah apa? Nggak ngerti artinya bro. Nah, maka pakai bahasa dusun, tapi dalam hati. Ya, jadi umpama sholat jamak ya dalam hati. Ya, aku niat sholat jamak, aku niat sholat jamak, duhur dengan asar, digabung, dikerjakan waktu duhur, dikosok 2 rakaat, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kata-katanya dalam hati. Ya, kata-katanya dalam hati, bahasa dusun baik. Karena sholat itu boleh niatnya dalam hati bahasa dusun. Itu ya, boleh. Bisa dipahami? Nah, jadi seluruh niat itu nanti kalau tidak paham bahasa dusun, tapi dalam hati. Jangan dikeraskan di depan masjid kan. Aku niat sholat. Jamaah yang lain yang tidak beratan, hari sesat ini dari Ustaz. Pak Baron ini ngajarinya ya. Nah, di kendaraan Allahu Akbar sama. Ketika rukuk macam Pak Ustaz? Rukuk bayangkan. Ya. Sujudnya macam mana? Bayangkan sujud. Jadi terus ini di sini terus. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rukuk. Dibayangkan rukuk, nunduk sedikit. Nah, ini ketika sholat di kendaraan. Sholat di pesawat. Nah, sudah itu sampailah kita ke Jeddah. Ya.
sampai ke jeddah. Dan terasa belum sampai ke jeddah bayangannya? Belum. Karena belum ada jadwal pemberangkatan. Saya kemarin itu sholat subuhnya 3 kali. 3 kali. Saya bukan petugas kemarin. Saya reguler itu saya sendiri bayar sendiri. Dan saya pindah dari Musirawas karena banyak dulu di Muratara, saya pindah ke Muratara. Saya tahun 2017 berangkatnya. Ya, 2017. Jumlah peserta Muratara 183. Nah, karena saya orang Depak, kemudian merasa muda, ya, kemudian pembimbingnya itu dari Pak Lawang nggak jalan itu Pak Johan, nggak jalan. Muratara ditelantarkan. Saya ambil alih, walaupun tidak dapat bayar. Ya, saya tanggung jawab orang Depak baik. Jadi sudah naik pesawat, terus kok kayaknya sudah subuh. Saya bilang, oh Pak, kita sholat subuh. Sholat subuh lumayan. Terus kata pramugari, sholat apa ini? Sholat subuh. Woi belum Pak, masih jam 2 mana? Akhirnya kami batal. Aku yang nyuruh memang, ya, aku yang nyuruh. Terus akhirnya sama bidadari itu, pramugari itu dibilang sudah waktunya subuh, Bapak Ibu tolong sudah waktunya subuh. Waktunya subuh ya, sholat subuh. Kami sholat subuh lagi. Sudah sholat subuh selesai, ada pemberitahuan lagi. Bapak Ibu mohon maaf, waktunya belum masuk. Sekarang lah masuknya. Sudah. Sholat lagi. Ya, sholat lagi. Maka kami sholat subuhnya di pesawat itu 3 kali sahabat. Baru terjadi 3 kali sholat subuh dalam pesawat itu. Ya karena mungkin kami ini di ruangan kami itu banyak dosa ya. Karena banyak, mohon maaf, banyak yang main, terutama dengan bidadari itu nah. Tayamum lagi, tidur lagi tuh. Tayamum lagi ya. Nah sudah ya. Jaganya lama itu udah. Lama sudah pada tidur lagi tuh. Baru jam 2 sholat subuh. Saya kira tidak sempat tidur. Nah di pesawat itu tidur ya 9 jam. Itu adalah umum Tanjung Agung itu. Pak Baron, lemaknya di pesawat, aku tidak kalah turun. Naiklah, aku nak turun, aku nak haji ya. Tidak kalah turun. Ya. Masih kalau Tanjung Agung. Kalau mana saudari sudah pernah umroh ini. Ya, depan sebentar-bentar kanan keluar. Pokoknya ibu akan jadi bidadari lah. Dilayani. Hanya rombongan kami itu onyol-onyol rombongan kami. Cak bisa bahasa Inggris deh. Kan pelayannya bawa nasi. Ditanya, sorry Ustaz, rice or rice? Makanya ditanya. Apa jawabnya? Yes, no smoking. Sambutan adik itu. Sini ada adik ipar Suliana itu adik ipar saya. Adik istri saya. Saya daftar 2010, setahun berikutnya dia baru daftar 2011. Tapi jaraknya jauh karena corona. Saya sampaikan, suami istri besok pasti berlaku. Ngapa dipastikan yang itu? Pastinya, ya pasti berlaku. Kalau supaya tidak berlaku, ya puas-puasin lah berlaku di Indonesia. Nah, saya kemarin, Ustadz kemarin sama istri berlaku apa dengan istri? Tapi aku yang tidak aku turuti dia. Kalau Ustadz baik, aku ini di sana itu gawe aku tuh mendamaikan wak lanang tino tuh yang ribut tuh. Aku damaikan. Aku yang damaikan. Pasti ribut. Macam-macam, ya. Ustadz dengan istri ribut saya dengan istri. Aku tidak melayaninya, tidak melayani. Kenapa? Kalau sampai Ustadznya beribut dengan istrinya, siapa nak kasih nasihat gitu bukan?
Istri saya itu marah dengan saya karena pas melempar terakhir saya tidak berdoa. Lewat jumroh, akobah itu saya tidak berdoa. Saya sibuk ngurusi pintu wall. Lari sana, lari sini. Saya takut uang itu kesesat. Jadi istri saya tidak saya urus. Dan besok ada hati-hati yang ketua karu ya, ketua regu. Ada ketua karunya. Biasanya bininya marah. Ngurus uang terus. Ya, seperti itu. Saya kemarin macam itu juga. Ngurus orang terus. Nah, ketika dilempar terakhir saya tidak berdoa. Tidak berdoa. Bini saya itu pas melempar terakhir merengut, dipoto beda galak. Saya diamin kayak saya tahu. Baru setelah sampai pondokan baru saya jelaskan. Kenapa Umi itu marah? Ayah ini ngurusi wong lain doa ada, wong doa galau. Nah, baru saya jawab. Umi tahu saya kenapa saya tidak berdoa? Di situ bukan tempat mustajab doa. Di situ tempat setan, bukan? Tempat Ibrahim melempar setan. Tidak masuk dalam tempat mustajab untuk berdoa. Maka aku tidak berdoa. Nah, laki kamu ini pintar kata gue. Dan tapi ketika di Multazam, kemudian di Raudo, kemudian di Hijr Ismail, mana ayah tidak berdoa? Pasti ayah ngajak Umi berdoa. Nah di situ ayah tidak berdoa karena bukan tempat mustajab untuk berdoa. Tempat setan di situ. Doa kita tidak terkabul di situ. Maka aku tidak berdoa. Aku daripada berdoa lebih besar pahalanya ngurusi pintu itu. Baru pacarnya ambil makan lagi, Pak. Oh enggak, makan dewe nih. Nah sudah. Nah teori yang saya pakai, ya, begitu saya turun dari pesawat, ini sudah niat dengan istri. Saya langsung bersujud, Pak. Tas saya letakkan, saya bersujud di situlah. Apa sujud saya? Ya Allah, aku pasrahkan, aku memenuhi panggilan, masih merinding. Aku memenuhi panggilan, ya Allah. Aku sudah sampai tanah Arab ini. Aku pasrahkan lahir batinku kepadamu. Aku berlindung dari hal yang tidak baik, termasuk aku berlindung dari belago laki bini. Aku sujud di situ ya. Nah itu dikit, alhamdulillah dikit saya berlaku dikit. Saya tidak. Ibu jangan salah. 2017 ada yang sampai bercerai. Ya, istrinya dicerai di Madinah. Nah pergi ke Madinah, istrinya balik dari melempar, kemudian ke Madinah, bininya dicerai, Pak. Nyerainya masih di Mekah tuh. Ya karena ribut itulah. Ya balik. Terus kami kolok-kolok, adik kolok-kolok akhirnya sudah lemah lah, kamu balik, kemudian kamu bercerai. Akhirnya rujuk lagi di Madinah, tapi sudah tidak balik. Nah itu ya, nah sudah. Jam berapa ya? Nah sudah itu turun, kemudian nanti ibu bapak mandi sunnah untuk ihram. Ya, sama niatnya bahasa Sunda. Aku niat mandi sunnah untuk ihram haji. Ya, kalau bahasa Arab kan malah tidak paham. Aku niat mandi ihram, aku niat mandi sunnah ihram untuk ihram haji. Sudah ibu pakai pakaian bagus, nak naik bis, sholat 2 rakaat. Yang jadi pertanyaan, usolnya apa itu? Karena biasanya pemanasan itu cuma bilang kamu sholat 2 rakaat, tapi tidak dikasih tahu usolnya tak mano. Ya, ketika sudah pakai ihram, ibu akan sholat, usolnya tak mano. Itu sholat hajat. Paling sedikit sholat mutlak. Kalau sholat mutlak, usolnya sunatan rok'ataini lillahi ta'ala, sudah sah untuk haji. Tapi lebih lengkap lagi, aku niat sholat hajat
untuk ihram haji sama dengan mandi ihram tadi. Usolli sunatan hajat lil ihram rokataini lillahi ta'ala. Pasal dusunnya cak mana? Aku niat sholat sunnah hajat untuk ihram haji 2 rakaat lillahi ta'ala. Paham? Nanti saling tanya kalau ada yang lupa ya. Cak mana usollinya? Cak mana usollinya? Apa tidak tahu? Ya Pak manasik Pak baru aku tidur. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jelas ya? Nah itu sholatnya sholat sunnah aja. Kemudian berangkat ke hotel. Itu ibu biasanya kalau berangkatnya kloter kedua itu ke Mekah dulu. Ya. Kalau ibu berangkat pertama, ibu ke Madinah dulu. Ke Madinah 8 hari baru ke Mekah. Sudah dari Mekah langsung balik ke Indonesia. Kalau kloter kedua ke Mekah dulu. Sudah ke Mekah, ke Madinah, baliknya dari Madinah. Itu perbedaannya kloter pertama dengan kloter kedua. Nah nanti sudah sampai di situ, kemudian ibu langsung masuk tawaf wudhu. Setelah tawaf wudhu, putaran ketujuh, ya, putaran ketujuh ingat, ibu mundur nanti, mundur di pas urusan Ijin Ismail itu, ada makom Ibrahim selurusan itu, ibu sholat di situ. Nah, usolinya cak mano? Usolli sesudah sholat, usolli sesudah tawaf. Nah ini kan ibu belum tahu, sudah tahu belum? Nah, apakah usolli sunat al-hajat? Apa usolli sunat al-tawaf? Apa usolli sunat al-ka'bah? Usollinya usolli sunat al-tawafi rokataini lillahi ta'ala. Ya. Usolli sunata tawafi rokataini lillahi ta'ala. Ini kalau tidak dijelaskan, kadang biasanya pemanasik itu bilang kamu sholat 2 rakaat. Nah bingung, sholat apa ini? Ya. Niat sholatnya sholat tawaf. Usolli sunata tawafi rokataini lillahi ta'ala. Paham ya? Nah itu macam-macam sholat. Nah kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di samping itu nanti ibu banyak sekali melaksanakan sholat di sana. Apa yang perlu dilakukan ketika ibu dari hotel kemudian ke Masjidil Haram? Biasanya berangkatnya jam 2 malam atau jam 3 itu sudah siang. Jam 2 malam. Maka lakukan bu urutannya sesudah pertama sekali datang sholat taubat. Ya. Usollinya apa? Usolli sunatat taubati. Kalau ditambah min dunubi diperbolehkan. Tapi yang pelaku biasanya aku niat sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Taubat dan nasuka enggak? Itu boleh, dunubi boleh, nasuka boleh. Kelebihannya, kekurangannya ada Pak. Kalau sudah taubatan nasuha, Bapak sudah niat taubatan nasuha, kemudian mengulangi, dosanya tak besar. Karena Bapak sudah bilang nasuha. Ya kata malaikat, kau sudah nasuha, kau mau ulang lagi. Sedangkan ini, aku belum nasuha malaikat. Jadi resiko Pak diganti nasuha itu ya. Kalau masih ada niat ngulang, nggak usah lah pakai nasuha. Kira-kira tertentu. Sudah sholat sunat taubat. Nah, sholat syukril wudhu itu biasanya dilakukan ketika Habis wudhu. air wudhunya belum kering. Kalau sudah kering, ada yang berpendapat sudah tidak perlu lagi. Nah, dari jalan dari pondok ke itu sudah kering malam itu. Jadi sholat taubat Pak, jangan lupa. Nah, setelah sholat taubat, ya, baru dilakukan sholat-sholat yang lain.
sholat tahajud. Ingat, sholat tahajud paling banyak 12 rakaat. Jadi boleh. Jadi kata Gus, Boleh ulang-ulang nanti. iya, sholat tahajud sama dengan sholat tarawih, sholat malam 12 rakaat. Ya. Kalau Maka 10 witirnya tiga, Hah? kalau 10 witir tiga, Ya sama dengan sholat tarawih, karena sholat tarawih itu pengganti sholat malam. Kalau di luar Ramadan namanya sholat malam, sholat tahajud itu tadi. Maka kata Gus Baha itu, kalau kamu sholat tahajud cuma 2 rakaat, kamu amatir, katanya dia. Amatir artinya, cemen gitu, nah kata Gus Baha itu. Maka paling dikit 4 rakaat. Sudah sholat itu baru sholat yang lain, pakai situ sholat witir, pakai sholat hajat, ya. Nah, sholat ini. Nah, sholat hajat bagaimana? Sholat sunat al hajat rokaatain di ta'ala. Maka disebutkan hajatnya, ya. Aku niatkan jadi anggota dewan, sholat hajat 2 rakaat. Aku nak niat punya anak lagi, sholat 2 rakaat. Dia nak punya bini lagi. Jangan main-main di Mekah, jangan main-main, ya. Kabulnya dengan, ya. Nah, sholat itu dirunutkan, dirunutkan, ya. Nah, kemudian usulnya sholat tahajud sama, sunat tahajud di rokaatain, ya. Sholat hajat itu baiknya yang biasa dilakukan Rasulullah. Ayat pertama kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Untuk hajatnya, ya. Usulnya seperti itulah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini macam-macam sholat. Yang terakhir saya menjelaskan tentang qadha sholat. Ini yang terakhir. Bapak Ibu calon haji dan hajah, ini kesempatan emas Bapak Ibu sholat qadha. Karena waktu di Mekah itu, ya, kami sampaikan titik itu. Karena waktu di Mekah itu paling banyak waktu untuk sholat. Dan kategori lain di Mekah itu, ya. Apa gawenya makan, minum, tidur, sholat, makan, minum, tidak nonton lagi di Mekah, ya, tidak pegawai. Ya, silakan kami sampaikan. Paling banyak waktu di Mekah. Pegawai tidak, ya, masak tidak, nyuci piring tidak, ya. Nah, maka mohon maaf saya jelaskan yang terakhir, sholat qadha. Bapak Ibu, qadha sholat, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Hanafi sepakat bahwa itu wajib qadha sholat. Itu satu. Yang kedua, ya, sholat mana yang wajib diqadha? Seluruh sholat yang ditinggalkan dari Bapak Ibu pertama balik sampai sekarang, ya. Ini calon hajah pernah tidak ninggal sholat? Pernah. Dari gadis kecil SMP dulu. Itulah gawe, ya. Seluruh sholat yang ditinggalkan dari Bapak umur 15 tahun sampai sekarang itu wajib diqadha. Alangkah banyaknya Pak Ustaz. Memang banyak. Nah, haji ini kesempatan bayar, ya. Ya banyak. Nah, kemudian yang ketiga, hukumnya wajib. Sholat yang ditinggalkan. Yang ketiga, waktunya. Waktu sholat qadha itu kapan Bapak Ibu sempat? Ya. Kapan Bapak Ibu sempat itu mana? Ibu jam 12 malam nak mengqadha zuhur silakan. Subuh nak mengqadha asar silakan. Isya nak mengqadha zuhur silakan. Waktunya bebas. Bisa dipahami? Waktu mengqadha sholat bebas.
Nah kemudian yang selanjutnya adalah ibu akan bertanya usolinyo. Ya, usoli mengkodok sholat itu bahasa dusun baik. Kalau ibu bapak ingat waktu meninggalkan sholat, maka disebutkan. Contoh, mamaku ya bu, ibu kemarin jadi pengantin sholat duhur dah? Tidak, jelas. Takut bulu mantel lepas, jelas ya. Akhirnya tidak sholat duhur. Nah, sholat kemarin jadi pengantin hari Kamis tanggal 5 Juni 1980 duhur. Disebut kalau aku mengkodok sholat duhur yang aku tinggalkan hari Senin tanggal 5 Juni 1980. Sebut kalau. Sebentar, aku kan bilangnya yang ingat. Nah, mau ndak ingat, cukup ibu usolinyo, aku niat sholat duhur yang pernah kutinggalkan masa lalu 4 rakaat lillah ta'ala. Ya, beres. Udah tambah beres. Itu ya, paham? Nah, maka waktu yang banyak gunakan untuk qadha. Sholatlah terus. Ya, karena qadha ternyata hukumnya wajib. Yang banyak tidak tahu, meninggalkan sholat hukumnya lebih besar dari membunuh orang. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar dari durhaka kepada orang tua. Meninggalkan sholat hukumnya lebih besar dari narkoba. Ya, tapi ringan nian meninggalkan sholat, lemah nian meninggalkan sholat. Nah, maka itu supaya kita terbebas dari hukuman itu, bayarlah qadha. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit, bukan sedikit, banyak ini ya, dari awal sampai akhir. Nanti ketemu lagi dengan saya mungkin hari Kamis. Kita akan arba'in. Ya, arba'in itu dikatakan arba'in itu karena sholat jamaah 5 waktu. 5 kali 8 menjadi 40. 40 kali jamaah sholat di Masjidil Nabawi, pahalanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi saya tidak tahu. Saya kemarin ikut sertifikasi. Saya 15 hari Pak di karantina, siang malam belajar untuk cari sertifikat kemarin. Ya, banyak pejabat-pejabat kurus Pak, karena jam 4 pagi itu sudah absen. Jam 4 pagi sudah absen. Ya, Senin 15 hari siang malam di kumpulan kami mencari sertifikat itu. Ini mungkin tidak dapat tahun ini untuk arba'in. Kalau masih ada karantina di Madinah, kalau masih menerapkan daripada karantina, mungkin ibu tidak dapat tahun ini. Ya, kalau mudah-mudahan tidak di karantina lagi. Kalau di karantina datang ke Madinah, di karantina ibu 2 hari. Sementara jatah di Madinah cuma 8 hari. Jadi tidak dapat arba'in itu. Begitu ibu datang di Madinah, akan ada waktu 8 hari. Nah, 8 hari itulah pas untuk arba'in. Waktunya pas di Madinah. Ya. Nah, ini nanti masih ada yang saya tanyakan, mohon maaf saya ingin mengganggu karena waktunya sudah siang. Yang masih aku tanyakan, di mana letaknya yang paling tepat untuk mengqadha sholat? Apa sekarang, apa besok di waktu berangkat haji? Dan waktunya itu apa? Harus waktu zuhur, asar, dan maghrib itu? Saya jawab secara singkat. Bapak kalau punya utang cepat dibayar, apa lambat dibayar? Nah, cepat dibayar. Berarti begitu tahu hari ini laksanakan qadha. Ya, karena kan banyak yang ketinggalan. Ya, waktunya kapan saya sudah jelaskan. Waktu qadha bebas, bahkan tidak ada waktu haram menurut Imam Syafi'i kalau untuk qadha. Sudah asar tidak ada sholat, tapi kalau untuk qadha boleh. Itu ya. Nah, ini gando yang dari kesehatan sudah dapat. Satu kali apa terus? Nah, Bapak ini, Bapak utang 5.000 10 kali. Jumlahnya berapa? 50. Bapak bayar 5.000. Kalah enggak dia? Berarti bayarnya 50 ya. Ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Nanti kita bahas hal-hal yang lain ya. Terima kasih.
Ada kurang dan salah saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.